umpama nih siklus 2 matematika, umpamanya siklus 3 mungkin bahasa Inggris. Jadi terpenuhi semua mata pelajaran itu loh. Nah dirancang seperti itu. Ini adalah dalam rangka on ya, N1. N1 dia ada 3 kali N. Gunanya apa? Itu untuk mensosialisasikan, ya, istilahnya mensosialisasikan kepada Bapak Ibu semua mengenai apa sih pembelajaran mendalam itu. Apakah kita selama ini sudah menjalankan dalam kegiatan belajar mengajar kita, sudah merubah mindset kita, pola pikir kita dari pola pikir tetap kepada pola pikir berkembang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehat, kesempatan kepada kita semua, sehingga kita bisa kembali hadir di ruang majelis guru untuk melaksanakan agenda kita, yaitu sharing tentang pola pikir bertumbuh dan pembelajaran mendalam nantinya. Ciri-cirinya ada 2. Ciri dari yang memiliki pola pikir bertumbuh itu yakin bahwa kita bisa mengembangkan ilmu kita bisa berusaha melalui belajar, melalui sharing dengan kawan-kawan sejawat, rekan kerja. Sedangkan yang berpikir tetap, dia hanya berpikir bahwa kemampuan kita itu tidak bisa diubah, gitu aja, permanen, tidak ada berkembang. Saya tidak bisa melakukan apa-apa, saya tidak bisa menggunakan IT dan media apapun, cukup, tidak ada usaha untuk berubah. Kemudian kita lihat ciri-ciri pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Dilihat dari 5 kategori ini, apakah termasuk pola pikir tetap ataupun tidak. Kita bisa lihat dari challenge. Challenge itu apa? Ya, tantangan. Ketika kita, seorang yang berpikir tetap, ketika mendapatkan tantangan, maka dia menghindar. Dia tidak mau melanjutkan tantangan itu. Itu yang berpikir tetap. Seseorang yang memiliki pola pikir tetap, nyerah dia dengan tantangan yang ada. Sedangkan yang pola pikirnya bertumbuh, dia menerima. Oke, saya menerima nih ada tantangan jadi guru wali. Saya harus gimana nih? Saya harus gimana? Jadi terima dulu. Kita lihat dulu apa yang perlu kita lakukan. Kedepannya akan terlihat nantinya dengan pola pikir masing-masing. Yang kedua, kritik. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan kritik, apa tadi? Obstacle. Oke, obstacle itu kayak sama, rintangan. Rintangan ketika kita pada pola pikir tetap, dia menyerah. Sedangkan yang berpola pikir bertumbuh, bertahan dan berjuang. Tidak melepas begitu aja, tetap berjuang kalau ada rintangan. Yang ketiga, adanya effort atau usaha. Dengan adanya usaha, orang yang berpola pikir tetap menganggap usaha kita itu sia-sia, mubazir. Ngapain saya berusaha? Ngapain saya bekerja keras untuk itu? Sedangkan yang PPB, dia menganggap itu adalah peluang agar lebih baik ke depannya. Itu peluang agar bisa menaikkan ilmu atau mengupgrade pengetahuan kita. Dan yang keempat, kritik. Nah, kritik ini sering kita temukan. Baik itu kritik dari rekan kerja ataupun kritik dari orang lain. Jangan jadikan kritik itu sebagai serangan pribadi kita. Jangan jadikan kritik itu serangan yang menjatuhkan kita, menjadi kita putus asa dengan kritikan itu. Tapi jadikan sebagai informasi. Kita terima bahwa kritik itu, oh ini saya dikritik. Setiap saya mengajar, media ajar saya selalu pakai karton, gitu kan? Dikritik. Kita kalau yang berpola pikir tetap, dia marah-marah, saya dikritik nih, pakai ini dah, tak mau lagi lah pakai itu media. Sedangkan yang pola pikir bertumbuh itu jadi informasi. Oh, saya kurangnya di sini nih. Saya perlu mengupgrade media pembelajaran yang saya gunakan. Misalkan saya pakai
tanpakah, atau sebagainya. Banyak. Kemudian yang terakhir ada success other. Ya. Kalau success itu gimana? Hasil. Success other. Ya, sebuah ancaman dari dia sebagai ancaman. Betul. Jadi kesuksesan orang lain itu kita melihatnya sebagai ancaman, bukan sebagai inspirasi. Kita nganggap ini mantap ya, jadi guru penggerak, udah. Contohnya langsung. Oke, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Itu sudah titik, tidak ada lagi penjelasan ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau saya gagal, udahlah, saya tinggalkan. Sedangkan yang berpikir bertumbuh, kalau saya gagal, berarti saya harus belajar lagi dan mencoba lagi. Yang paling atas disebut apa? Surface learning. Di tengah-tengah ada ya, ground mindset. Di bawah lagi ya, karena dia mendalam berarti paling dalam ya. Surface learning itu adalah pembelajaran yang hanya di awal, yang bersifat hafalan doang. Jadi apapun yang kita ajarkan ke anak, kalau masih di tahap menghafal, memahami, itu belum masuk ke deep. Bagaimana kita merubahnya, menambahnya, yaitu dengan memasukkan, mengaitkan pembelajaran kita itu ke kehidupan nyata anak, ke kehidupan sehari-hari anak. Bu Nopi, kalau IPA materinya akan misalnya kalau IPA materi sekarang kan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi anak-anak saya ajak secara langsung di lingkungan sekolah mengamati bagaimana ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan tersebut, dengan melihat misalnya bagaimana bentuk daunnya, bagaimana dengan cara pengukuran bisa dengan menggunakan satuan bambu dan tidak bambu. Oke, terima kasih Ibu Nopi. Nah, di situ sudah terlihat bahwa Ibu Nopi sudah membawa anak-anak mengaitkan materi ajarnya ke kehidupan sehari-hari, karena harus bisa mengaitkan materi yang telah diajarkan ke kehidupan sehari-hari. Ya, pembelajaran mendalam ini dalam bahasa kerennya sekarang deep learning. Sepertinya ibu-ibunya masih ngantuk. Mau ngantuk ya? Kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, oke? Tepuk 1. Ulang, tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Oke, konsentrasi lagi. Mengapa ada pembelajaran mendalam? Ternyata berdasarkan hasil PISA itu menunjukkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik kita masih rendah untuk di Indonesia. Ya, yang high order thinking hanya kurang dari 1%. Dan ini akan coba oleh pemerintah melalui pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam ini perlu ditekankan bukan kurikulum baru, tetapi hanya pendekatan yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, supaya yang 99% ini bisa dikecilkan lagi angkanya. Apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan. Seperti apa memuliakan? Biasanya kita belajar, mengajar, anak-anak buka halaman segini, kerjakan tugas ini. Tapi sekarang kebalikan. Kita tunjukkan judul materi kita, misalnya akar bilangan pada matematika. Silakan anak membuka buku. Apa yang ditemukannya di sana? Apa yang ingin ditanyakan? Ya, kalau seandainya mereka tidak paham, kita hubungkan ke kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar tercipta belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Apa itu nanti kita ulas lagi. Jadi
Intinya di sini pembelajaran mendalam itu memuliakan siswa. Ya, prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Berkesadaran itu artinya siswa kita ajak menghubungkan pengetahuan dia dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya pada mata pelajaran IPA, materi kita hari ini adalah listrik. Kita tanya dulu, anak-anak, ibu tahu listrik itu apa? Untuk apa gunanya? Dan bagaimana cara menghitung penggunaan daya listrik? Itu kita hubungkan dulu ke kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah siswa kita berkesadaran, tapi berkesadaran menghubungkan materi kita dengan kehidupan sehari-hari. Nah, setelah berkesadaran, siswa kita mulai nyambung dengan materi yang kita ajarkan hari ini. Setelah nyambung, nanti dia akan menjadi bermakna. Materinya adalah tentang listrik dan penghematan listrik. Di dalam pelajaran Bu Ira menjelaskan, anak ibu, kalau listrik ini hidup, lampunya, cuacanya terang, maka ini akan membuang daya listrik secara percuma, sia-sia. Karena sekian-sekian habis daya listrik, sekian rupiah yang kita bayar. Oke, itu di dalam kelas. Setelah pulang kelas, semua siswa pulang, ibu gurunya masuk lagi di dalam kelas, ternyata lampunya masih hidup. Tidak dimatikan oleh siswa, berarti bermaknanya tidak ada. Siswa hanya belajar saja dengan kita. Tidak sampai maknanya, kata ibu tadi, kalau hidup ini cuaca cerah nih menghabiskan daya sekian duitnya. Ternyata siswa hanya belajar saja, bermaknanya belum sampai. Itu maksudnya bermakna. Kemudian maksud menggembirakan. Nah, Bapak Ibu, menggembirakan itu bukan di ice breaking. Karena selama ini kita berpikir anak ice breaking menggembirakan, tepuk-tepuk tangan, nah ini menggembirakan. Tidak. Menggembirakan dalam proses pembelajaran mendalam adalah anak itu menerapkan apa yang sudah dia pelajari di sekolah. Misalnya di sekolah tadi udah belajar tentang listrik, di rumah kipas angin hidup, orangnya tidak ada, dimatikannya kipas angin yang sedang hidup. Itu menggembirakan. Ternyata bagi anak itu pelajaran tadi sangat berpengaruh dalam kehidupan dia. Itu namanya menggembirakan. Ini adalah prinsip pembelajaran mendalam, ada 3, yaitu ada apa tadi ya? Ada 1, apa Pak Pera? Olah pikir. Prinsip pembelajaran mendalam 1 apa Pak Pera? Berkesadaran. Berkesadaran. Boleh bertanya Pak Pera? Berkesadaran kalau dalam olahraga Pak Pera? Ya. Hubungan, misalnya materi apa Pak Pera mau ngajarkan? Hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Bola besar, bola voli. Bola voli, bukan bola besar ya. Oke. Bagaimana cara Pak Pera menghubungkan bola voli itu ke kehidupan sehari-hari? Dengan dia bisa berolahraga teknik dasar bola voli, itu dia dapat menampilkan selanjutnya di lingkungan sekitarnya, ikut bergabung bermain sama masyarakat. Oke. Ya. Berkesadaran ya Pak Ya. Pera. Kemudian bermaknanya apa? Kalau boleh Pak Pera. Bermaknanya contohnya langsung itu tadi Pak ya. Anak sudah tahu teknik Betul. passing, teknik servis, maka diajar. Kalau menggembirakan berarti anak suka, senang, bahagia. ya dimanapun asal ada lomba dia ikut. Ya, Karena dia sudah punya teori dasar tentang bola voli. Ya. 8 dimensi profil lulusan. Jadi tidak semuanya dimasukkan dalam modul, tetapi dimasukkan salah satunya atau sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Ada 8 apa saja? Oke, Ibu bisa nampak ya? 1, keimanan dan ketahuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kewarnaan. Yang ketiga, kreativitas, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaborasi. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, kesehatan. Yang kedelapan, komunikasi. Nah, perbedaan
dengan yang dulu adalah komunikasi dan kesehatan. Karena mengapa komunikasi diperlukan dimasukkan dalam profil kelulusan? Karena pertama ini berkaitan dengan adab atau etika anak kita. Karena biasanya anak kita tanpa kita sadari itu mereka belum mahir, belum biasa menggunakan kata-kata yang bagus, yang sopan, yang sesuai dengan adab kita. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Rismawati. Ya Bapak Ibu ya. Jadi modul terakhir itu mengenai pengalaman belajarnya. Nah, di sini ya pada prinsip pembelajaran tadi yang perlu kita sampaikan dan kita ingat di sini ada singkatannya tadi, BBM. Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Naik dulu ya. Nah, sebenarnya selama ini dalam proses pembelajaran ataupun Bapak Ibu telah membuat rencana pembelajaran, itu sebenarnya kita sudah memasukkan ketiga poin ini. Nah, tetapi di deep learning ini mungkin dia lebih ditekankan lagi, ya. Nah, dalam materi pembelajaran kita, itu kita selalu memberikan yang namanya pertanyaan pemantik, ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya kan kita laksanakannya ini pada pendahuluan, ya. Dimana pertanyaan pemantik itu sebenarnya kita mau mengetahui dulu bagaimana, sejauh mana pengetahuan awal anak dalam materi yang mau kita ajarkan. Bagaimana kita membuat anak itu tertarik, bagaimana kita membuat anak itu penasaran dengan materi yang mau kita ajarkan. Nah, di sini kita minta dia untuk berkesadaran penuh, ya. Bisa saja caranya, salah satu caranya itu kita dengan memberikan isu-isu yang lagi marak saat ini gitu. Ya, jadi dia sudah tertarik dari awal dalam pembelajaran kita. Jadi dia punya berkesadaran untuk melakukan dan konsentrasi terhadap materi yang mau kita ajarkan. Kemudian yang kedua, bermakna. Nah, bagaimana penerapan pembelajaran yang kita berikan tadi itu bisa bermakna bagi peserta didik kita atau murid kita tadi. Setelah kita melakukan pembelajaran di kelas, mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini konsepnya. Kita ingin anak itu kan punya pengalaman belajar setelah kita melakukan pertemuan di kelas. Bagaimana ilmu yang kita berikan tadi bisa diaplikasikannya nanti ke kehidupan dia sehari-hari. Nah, untuk itu, untuk kita bisa membuat suatu pembelajaran yang menarik, nah disinilah poin yang ketiga, yaitu poin menggembirakan. Ya, jadi Bapak Ibu harus punya challenge atau tantangan tersendiri membuat pembelajaran itu lebih menggembirakan. Dengan caranya kita membuat lingkungan pembelajaran yang kondusif, ya kan? Kemudian kita memberikan kebebasan kepada murid-murid kita untuk dia saling memberi ide, atau dia pun ikut merancang bagaimana jalan pembelajaran yang mau kita lakukan. Nah, salah satunya mungkin kita sering melakukan ice breaking ini untuk merilekskan beberapa kondisi. Ya, mungkin anak ibu sudah anak-anaknya sudah capek, sudah mulai tidak konsentrasi, ya Bu Nani ya. Jadi kita perlu juga untuk melakukan walaupun hanya 1 menit melakukan ice breaking. Tapi bukan ice breaking itu yang dimaksud dengan pembelajaran yang menggembirakan. Tetapi bagaimana upaya kita untuk membentuk suatu lingkungan belajar yang kondusif, interaktif dan saling membahagiakan. Begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu semuanya? Nah, terima kasih ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengalaman belajar ya. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya sudah paham 3 prinsip tadi, apa tadi? Ibu Ira, prinsipnya Bu Ira? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kira-kira menurut Bapak Ibu sendiri apakah
ketiga tadi sudah Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing? Sudah, pasti sudah ya. Karena semua guru-guru rekan-rekan saya di sini semuanya adalah guru yang hebat dan guru pembelajar semuanya. Setuju? Setuju. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke pengalaman pembelajaran ya. Jadi ketiga prinsip pembelajaran tadi bisa kita lakukan dengan 4 olah tadi yang Pak Pera bilang tadi ya. Ada olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah raga ya. Olah pikir, bagaimana sih kita melakukan pembelajaran itu, meminta anak untuk mengumpulkan atau mengeluarkan ide-ide kreatifnya ya. Nah, dengan bagaimana kita membuat anak itu penasaran nih untuk berpikir. Kemudian dengan rasa ya, olah rasa berarti dengan hati ya kan. Kita bagaimana kita menyentuh anak itu, pembelajaran kita secara emosional antara guru dengan muridnya ya. Jadi dia punya kepekaan tersendiri, punya kesadaran tersendiri, punya rasa empati dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah dengan olah hati, sudah olah rasa ya kan. Nah, ini yang tadi Bu Risma bilang, sudah ada kepekaannya, sudah empati dia dengan apa yang mau kita laksanakan. Jadi misalnya kan tadi belajar bahasa Indonesia, misalnya ya Bu Desia, ada isu-isu baru nih yang terjadi, misalnya kayak gitu kan. Bagaimana anak itu tidak bisa misalnya membuat teks prosedur misalnya kan, sedangkan dia sering nih membaca di internet ataupun apa. Terus ini ya langkah-langkah ya kalau saya mau membuat suatu makanan ataupun mau tutorial kan banyak nih yang kita temui di media-media sosial. Nah, tapi anak itu tidak bisa dia menuangkannya sendiri dengan karya tulisannya sendiri. Nah, disinilah kita perlu juga untuk mengajarkan dia secara mendalam. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini ya Pak Pera ya, kalau fisik kita kuat tentunya tubuh kita sehat. Kalau kita sehat pasti pola pikir kita akan jernih, bertumbuh ya. Jadi kita yang tadinya sudah loyo ataupun lemah sekarang makin semangat lagi ya. Nah, ditambah dengan makanan yang bergizi, betul sekali Ibu yang tadi. Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu yang tadi. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengalaman pembelajaran. Jadi di sini ada 3 pengalaman pembelajaran dalam kita menyusun perencanaan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami. Ya. Nah, di sini murid-murid itu harus aktif untuk mengkonstruksikan pengetahuannya agar dapat memahami secara dalam konsep materi. Jadi tidak hanya dia menghafal. Oh tahu Bu, saya tahu Bu, saya bisa menyebutkan. Bu, saya tahu Bu definisinya. Bukan hanya itu saja, tetapi bagaimana dia bisa memahami pembelajaran tadi dan dari pengetahuan dia yang lama kita perbaharui dengan kita memberikan materi yang baru gitu. Jadi lebih ke pemahamannya. Nah, disinilah kita perlu namanya pendekatan yang aktif dan konstruktif ya. Dimana anak-anak itu kita usahakan dia untuk bisa aktif, ikut serta dalam memberikan ide-idenya, kemudian menyusun strategi pembelajarannya gitu. Kadang kan sering nih, apalagi Bu Risna, kalau belajar IPA, anak-anak tuh kepengennya praktikum terus gitu kan. Nah, jadi kan kadang kita bisa tidak terpikir gitu. Besok materi saya mau praktikum lah ya. Kayaknya enggak lah gitu. Tapi tiba-tiba di dalam kelas anak itu yang punya ide. Nah, bagaimana Bu kalau besok kita praktikum? Saya punya Bu alatnya di rumah yang ini. Saya bisa Bu bawa bahan yang ini. Nah, jadi kan timbul ide-ide yang baru yang bisa kita buat perubahan dalam perencanaan kita tadi. Jadi lebih memahaminya dulu di sini ya. Jadi fondasi awal kita mengetahui dulu bagaimana pengetahuan itu, baik secara esensialnya atau pengetahuan dasar-dasarnya, kemudian kita lanjut nanti ke pengetahuan aplikatifnya. Pengetahuan aplikatif ini bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan kita tadi. Nah, mungkin kita melakukan praktikum tadi ataupun melakukan observasi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, mengaplikasikan. Setelah murid-murid kita itu mendapatkan pengetahuan yang konseptual, artinya pengetahuan yang sudah relevan dengan kehidupan sehari-hari,
Dan kita tentunya punya keinginan supaya dia bisa mengaplikasikannya ke kehidupannya sehari-hari. Jadi pembelajaran yang telah kita berikan di kelas tadi ternyata bisa diaplikasikannya di luar kelasnya, di masyarakat. Itulah poinnya dari pembelajaran mendalam ini. Bagaimana dia bisa mengaplikasikan apapun pengetahuan konstekstual yang kita sudah berikan tadi ke kehidupannya sehari-hari. Dan kita berharap akan adanya perubahan dari karakternya. Tentu nilai-nilai yang ingin kita tanggapan DPL-nya tadi itu juga bisa tercermin di dalam kehidupannya. Nah, begitu. Ya. Nah, di sini pembelajaran mengaplikasikan ini biasanya sering sudah kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Kita bisa melakukannya dengan cara mengajak anak untuk lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Misalnya bahasa Indonesia anak melakukan observasi, ya Bu ya. Kemudian misalnya IPS, ya kan, dia mungkin membaca koran dan lain sebagainya, mencari isu-isu yang terbaru, ide-ide yang terbaru. Nah, bisa di situ. Kalau misalnya IPA mungkin lebih ke praktikumnya gitu kan. Jadi anak itu bekerja langsung. Jadi langsung dia ke lapangan seperti Ibu Nopi tadi, langsung dia melihat mana tumbuhannya, langsung dia mengaplikasikan bagaimana cara mengukur tumbuhan tadi. Nah, berarti kan dia langsung terjun langsung dalam lingkungan. Nah, yang ketiga, merefleksi. Nah, di sini kan kita selalu saja refleksi ini mungkin kalau di poin pembelajaran itu adanya di kegiatan penutup, ya Bu ya. Nah, biasanya kan kita melakukan evaluasi di sini. Nah, evaluasi ini kan kita mau melihat nih sejauh mana pengetahuan yang telah kita berikan tadi sampai enggak ke anak. Seberapa besar pencapaiannya dalam satu kali pertemuan misalnya gitu kan. Nah, kita melakukan refleksi ini untuk melihat hasilnya. Apakah masih ada kekurangannya ataupun kelebihan dari pembelajaran kita. Nah, dan tentunya di sini kalau kita selalu punya pola pikir bertumbuh, tentu kita punya tantangan lagi, ya. Kita ngerasa tidak puas hati. Oh, hari ini saya melakukan pembelajaran nih, ternyata tadi kurang ini. Nah, itu yang akan kita evaluasi. Di sini kita merefleksikan dirinya. Begitu juga dengan anak murid. Anak-anak mungkin merasa kurang aktif tadi dan dia pengen besok lebih aktif lagi. Besok saya Bu yang tampil dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini sudah tercapai 3 pengalaman pembelajaran yang ingin kita lakukan tadi. Di mana ketiga pengalaman pembelajaran ini tentunya semua ini termasuklah yang 3 prinsip tadi. Dia berkesadaran, dia bermakna, dan dia menggembirakan. Itu yang kita harapkan dari anak-anak kita semua. Oke. Nah, sekarang kalau saya tanya nih Bapak Ibu ya, kira-kira taksonomi ini apa tujuannya? Kita membuat perencanaan pembelajaran itu kan kita punya yang namanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kita pakai itulah yang kita berkiblatnya pada taksonomi. Tentu ada anak di pembelajaran ini maunya kemana, arah dan tujuannya gitu. Ya Bu ya, jadi kita gunakan. Nah, disinilah tadi yang kata Bu Fitri, 1% low Hegel thinkingnya dan hostnya kita baru 1 ya. Jadi itu yang harus kita kembangkan. Bagaimana kita itu harus membuat pembelajaran itu dengan berpikirnya lebih tinggi, ya kan? Nah, inilah yang harus kita gunakan. Nah, di sini kan kita sudah meminta anak untuk lebih berpikir kritis. Dalam pengalaman pembelajaran ini, tetap kita nanti akan mendapatkan hasilnya itu, kita lihat asesmennya kan dari 3 ranah tadi. Ada ranah kognitif, bagaimana kemampuan murid dalam memahami materi yang kita berikan. Kemudian ada ranah psikomotornya, ya, bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung. Apakah dia ikut serta, aktifkah dia dalam kerja kelompok, ya kan? Nah, itu kan kita nilai juga Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah pengetahuan afektifnya atau sikapnya. Nah, jadi pengetahuan sikap ini nih yang paling kita inginkan. Karena di dalam pembelajaran mendalam ini kan tujuannya cuma 1, memuliakan. Nah, ini tujuannya. Mungkin kalau dari angka-angka tidak terlihat pembelajaran mendalam kita ini. Tetapi kalau kita berusaha untuk membuat suatu pembelajaran itu mendalam,
Insya Allah kita akan bisa melihat perubahannya dari sikap anak-anak kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin sampai di sini saja penyampaian saya untuk modul 3, dan mudah-mudahan satu kali pertemuan lagi kami minta waktunya untuk menyelesaikan 4 modul yang tersisa. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.